Merah, itulah warna yang dominan terlihat ketika kita menginjakan kaki di kawasan pecinan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Bagi masyarakat Tionghoa, warna merah memang memiliki makna mendalam yakni sebagai lambang kebahagiaan. Tapi di Jumat 24 Januari 2025, warna merah yang terlihat di area pecinan Glodok terlihat begitu panjang dan lebih menyala. Bukan tanpa sebab, karena beberapa hari ke depan, masyarakat Tionghoa akan merayakan Tahun Baru Imlek. Karenanya, di sepanjang trotoar yang ada di Jalan Pancoran Glodok ini dipenuhi para pedagang pernak-pernik Imlek. Beragam pernak-pernik yang dijual di tempat ini, mulai dari angpau, aksesoris, gantungan hingga lampion dengan harga yang bervariasi mulai dari 5.000 sampai 2 juta. Keberadaan pedagang pernak-pernik Imlek ini terhenti di pertigaan gang yang menuju ke Vihara Dharma Bakti atau Kelenteng Petak Sembilan. Di gang itu dipenuhi sejumlah makanan khas Tionghoa, diantaranya teripang atau timun laut, kue keranjang, hingga aneka manisan. Aktivitas jual beli di pagi itu cukup ramai, terutama di tempat penjualan manisan yang konon memang tempat legendaris. Sedangkan jika kaki ini diteruskan tetap berada di Jalan Pancoran Glodok, akan disambut para pedagang kaki lima yang berjualan aneka kuliner. Tak hanya kuliner Tionghoa, tapi banyak juga yang berjualan di tempat ini menjual aneka kuliner Nusantara. Di antaranya menjual bakso, nasi ulam, nasi pecel, dan sejumlah makanan lainnya. Sedangkan di sisi kanan jalan terdapat bangunan pusat perbelanjaan modern dan megah dengan konsep Tionghoa bernama Pancoran Chinatown Point. Tribun Jakarta.com kemudian bertemu dengan tiga lansia yang tengah duduk mengobrol di salah satu area depan pertokoan kawasan Glodok. Salah satu dari mereka yakni Yosep yang telah berusia 80 tahun. Ia mengaku memang lahir dan besar di Glodok. Masih ingat di kepala Yosep sebagaimana suasana Glodok dikala ia kecil dan kondisinya saat ini. Kata Yosep, sejak dari dulu sebelum masa kemerdekaan, Glodok ini memang sudah dikenal sebagai kawasan pecinan serta kawasan pusat perbelanjaan di Jakarta. Diceritakannya, mayoritas penghuni Glodok kala itu yakni warga dari suku Kanton yang merupakan subkelompok etnis Han Tiongkok yang berasal dari Cina bagian selatan. Ya begitulah ya dulu uh, pusat perbelanjaan di sini. Uh, uh, Chinatown gitu. Chinatown yang tinggal di sini umumnya suku dari Kanton. Kanton nama. Provinsi Kanton. Iya. Mereka pedagang kelontong, kebutuhan sehari-hari. Apa nih? Bumbu-bumbu masak dari Cina, tradisi. Bumbu-bumbu tradisi masakan Cina seperti lintah laut, seperti sarang burung walet, teripang gitu, sirip ikan hiu. Di sini semua pusatnya, tradisinya, ya suppliernya di sini. Itu dari tahun berapa tuh, Bang? Itu dari tahun, ya dari tahun awal merdeka dah. Sebelum merdeka juga udah dari zaman Belanda. Menurutnya, berdagang memang lekat dengan masyarakat keturunan Tionghoa kala itu, utamanya yang berada di Glodok, karena memang tak banyak pilihan pekerjaan yang bisa mereka lakukan, utamanya karena adanya sejarah masa lalu yang tak mengenakan. Iya, tapi begini, ya karena dia berdagang ya, karena jadi pegawai negeri nggak bisa, jadi abri ya nggak bisa, ya mau nggak mau dagang. Ada sejarah masa lalu itu ya. Iya, iya, jadi begitu, mau nggak mau mereka mesti dagang. Lagi orang daerah sini kurang mementingkan pendidikan. Daerah Chinatown sini dia mementingkan ya lu kecil disuruh dagang, sekolah nggak begitu penting, sekolah sering-sering aja dah, ada bisa baca nulis gitu udah dah katanya, dagang aja. Itu yang sampai sekarang banyak yang begitu masih. Saat ini Glodok juga dikenal sebagai pusat penjualan elektronik terbesar di Jakarta. Hal itu terlihat dari banyaknya gedung pertokoan di kawasan ini yang menjual elektronik, termasuk di Glodok Plaza yang beberapa waktu lalu kebakaran juga diisi oleh mayoritas para pedagang elektronik. Yosep pun mengetahui sejarah dari dibangunnya gedung pertokoan ini. Dari tahun 65 pertama dulu dagangnya ya radio transistor. Kan dulu radio pakai tabung,
Waktu itu di sini belum ada. Terus ganti transistor. Nah, terus kios-kios pada dagang transistor. Karena transistor kan kecil. Jadi mereka dagang transistor. Karena transistor kecil di kios-kios muat. Jadi di kios itu penuh dengan pedagang elektronik gitu. Bukan elektronik, radio-radio transistor gitu. Tape recorder yang kecil-kecil. Nah, belakangan berkembang jadi dagang sound system, komputer. Puluhan tahun tinggal di Glodok, Yosep merasakan sejumlah perbedaan antara Glodok masa itu dengan Glodok saat ini. Ia mengatakan yang paling jelas berbeda yakni soal urusan kuliner. Yosep mengatakan bahwa pada era tahun 60 sampai 80-an, Glodok dikenal sebagai pusatnya makanan Tionghoa atau Chinese food di Jakarta. Kala itu sejumlah restoran Chinese food terkenal berderet di kawasan Glodok. Di antaranya yang paling terkenal yakni restoran Ekaria. Namun, ia menyebut keberadaan restoran legendaris itu mulai bergeser dari kawasan Glodok seiring pembangunan pertokoan di kawasan pecinan ini. Restoran Ekaria sendiri pindah dari Glodok pada tahun 1987 ke kawasan Ketapang, Jakarta Pusat dan bertahan hingga saat ini. Makanan juga udah berubah. Dulu orang hobinya Chinese food, sekarang udah enggak. Dulu kan orang hobinya makan di sini nih, cari makanannya. Capcay, Puyung Hai, apa tuh, sirip ikan hiu. Semua pusatnya di sini. Tapi belakangan udah berubah. Sekarang Chinese food nggak ngetren lagi kayak dulu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.